Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waduh, ini Pak Eko pelanggaran saya sudah apa jenenge singitan, sudah ngumpet masih kena aja. Bapak Ibu sekalian, nama saya Iwan Mestantono, asli orang kampung, orang desa, sama dengan Mas Luki Mas Irfan ini, Probolinggo, Jawa Timur. Tapi kebetulan saya buka warung di daerah Pamulang. Buka warung tau Bu? Ya betul. Maaf, ada yang teman sejawat saya di sini, dokter barangkali? Gak ada ya. Jadi ceritanya begini ya, sedikit cerita saya. Saya waktu di rumah ada Bu RW saya. Mana Bu RW saya tidak datang ini? Mohon maaf. Ini tidak menyepelekan ya. Bu RW itu orang Betawi asli, sekolahnya kurang tinggi. Nah ini juga jadi motivasi kita. Bolak-balik kepingin ketemu saya. Pengen ketemu saya pasien aja ya. Nah iso, nggak usah akeh-akeh. Kesel kan Bu ya. Ini pengen ketemu saya terus. Akhirnya dengan terpaksa pas istri saya keluar, pintu dibuka, masuk dia. Kecolongan saya masuk. Waktu itu sama Pak Eko itu belum ya, belum. Nawari ini itu, apa ini Pak Dokter, bawa bukunya tok. Oh buku yang gelombang besar bisnis dari Jepang. Aduh enggak Bu, makasih. Harganya berapa Bu? 1,6 satu botol isi 116.000, larang kan? Gitu. Habis itu udah enggak lah Bu, kawan-kawan. Habis itu terus memaksa, pingin ketemu saya. Nanti saya ajak ini upline saya, Pak Sairin sama Pak Eko. Pak Eko juga orang Jawa Timur kok, men. Habis enggak popo, masih ada Jawa Timur enggak popo gitu ya. Habis itu maksa bolak-balik. Akhirnya dengan terpaksa dia bawa ikan mas 5 kilo. Karena dia punya pemancingan. Dengan terpaksa pulang, saya beli produknya rolas biji. Kebetulan di rumah ada duit, ada duit. Coba dilagi dari pakai itu 12 biji aja Bu. Ini bisa untuk mata apa? Ya wis boys, pokoknya tunggu. Pokoknya dia cepat pulang, oke? Iya. Habis itu saya minum. Ini berapa minumnya Bu? 2 kali 1 Pak Dokter, saya sudah agak enak mata. Ya wis tak boleh. Saya minum 1, tungguin 1 jam Pak Dokter. Nggak watak efek, tapi badan saya rasa enak. Tapi jujur aja besoknya agak enak. Berlipat kok rodok terang. Lihat HP, itu dosisnya belum. Lihat HP tadinya nggak bisa enak. Habis itu, ini Pak Dokter beli. Saya sedikit bohong. Jadi ada efek tapi ya nanti aja lah Bu gini. Terus ini Pak Dokter kalau mau beli 1,6 bisa gabung sekalian 1,6. Nah, saya sebetulnya pingin gabung, tapi terus terang saya pingin. Dia kan ada buku juga gabung basic 1,6, tapi ada yang 5 juta, 7, dan sebagainya. Ya opo ini duitnya saya habis bikin klinik lagi, entek duit itu kan ya. Ya opo caranya bisa gabung ini. Saya jual diri lagi tanpa membuktikan yang lebih. Saya bikin pasien saya sakit loro jantung. Pak Dokter bisa enggak ini untuk jantung? Oh bisa Pak. Buku rombong enggak ya? Bisa Pak. Ini kerjanya begini. Oke. Berapa hari Pak? Soalnya ini mohon maaf, ada orang BIN Jenderal Bintang 1. Itu tadi yang diterangkan Pak Agus Ponco, sudah penyempitan pembuluh darah jantung dari koroner ya. Tinggal kira-kira 17%, satunya tinggal 20%. Nah, Pak Dokter, saya ada waktu cuma 5 hari. 5 hari lagi saya harus ke harapan kita di nuklir. Kalau tetap kayak gitu, saya dibuka. Satunya ada yang buntu blok, jadi bukan dipasang ring, tapi dibuka. Pak Dokter berani berapa hari? Dasar dokter gendeng kan ya? 3 hari saya berani. Tapi hari pertama ada reaksi obat begini, begitu. Ngeluh kayak lorong kabeh, nanti perhatiin itu ya. Ada yang mencret ya. Itu 1 hari toh. Habis itu bisa. Beli, Pak Dokter, beli. Karena percaya ya. Beli 1 botol. Oke, konsumsi berapa kali berapa? 3 kali 2. Yes. Borotok ngawur enggak wis pokoke ini. Ya. Habis itu gimana tanya, Pak?
memang sakit semua. Hari kedua enggak. Hari ketiga, terus hari ketiga makin baik. Hari kelima dia ke harapan kita. Ke harapan kita, terus diperiksa, ternyata ada peningkatan, kan ada datanya ya. Yang 17 naik menjadi 27%, yang 20 ikut. Mohon dimengerti Bapak Ibu sekalian, yang diterangkan Pak Agus Ponco tadi ya, pembuluh darah untuk pompa jantung, untuk kerjanya otot, namanya arteri koronaria ya, yang kecil-kecil tadi itu, cilik nemen, asli cilik nemen, tambah kena buntu, ngerti enggak kena buntu ya, tambah ada buntunya itu makin kecil. Nah, kalau sisa lubangnya itu sisa 50%, nggak apa-apa, nggak keluhan Pak Dokter, nggak apa-apa. Tapi nek wis sisa lubang tinggal 15% ke bawah, baru aduh, nusuk-nusuk sini, tembus sini, nusuk lagi. Nah, itu dia tinggal 17 dan ada yang butuh. Kemudian waktu ke harapan kita sambil nunggu, itu ada temennya namanya ibu-ibu dari Widya Iswara dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Lihat bapak ini yang sakit jantung, Bapak sampean Pak seger Pak. Iya, minum obat apa? Ini, botolnya digowo. Ya, dari siapa? Dokter Iwan. Mana Pak Mulang? Iya. Habis itu periksa kan? Begitu periksa membaik. Bener Pak sampean. Akhirnya pasien ini ngasih tahu Pak Dokter, saya punya pasien lagi, orang Palangkaraya, perempuan. Ya. Habis itu dia jual saya lagi. Dia ajak saya nanggeni adik pisan di dokter daerah Keramat. Saya jelaskan sini, beli dia. Ya. Nggak enak ya. Begitu, berapa Pak Dokter? Begini, langsung jawab. Harganya itu 2 juta. Aku nggak boleh ngomong. Jadi dia jual 2 juta. Dia konsumsi membaik. Terserah. Nah, habis itu beli lagi dah ya. Jadi intinya begini Bapak Ibu sekalian. Terus saya tambah lagi, cerita lagi. Ada orang kanker di anus. Ya, kanker di anus sudah keluar. Waktu itu kakaknya istri saya bilang, nyodorin, Pak Dokter ada orang keluar benjolan di anus, ambeien mungkin ya. Waduh, berhubung saya bukan dukun, tolong diperiksa, datang. Tak periksa, tak odek. Ngerti diodek enggak Bu? Ya, saya pegang, maklum wong Jawa, turunannya Pak Eko ini. Enggak, soalnya saya dulu kuliah di UNER Surabaya, merangkap di Unsri. Tahu Unsri Bu? Sriwijaya Palembang? Bukan, Universitas Sri Mulat Surabaya. Jadi kalau ngomong 5 menit nggak guyono wong gitu, gatel kan saya. Ya, lagi-lagi turunannya gurunya Pak Eko sama Agus. Ya, habis itu benjolan saya periksa, waduh, dia duduknya sudah tidak bisa miring terus begini, ya, miring. Dia periksa di MRI dan sebagainya, disimpulkan ini kanker rektum. Rektum itu golongannya usus yang cedek anus gitu ya, usus besar. Ini harus di kemoterapi. Sampai entek 4 paket itu 20 kali 4 ya, 20. Saya bikin, ini bisa enggak bro? Bisa. Ngawur mana itu kan? Bisa oke, nah apa? Jadi ngawur meneh. Dosisnya berapa? 3 kali 3, esok 4 kali 3 diminum. Hari ketiga Bapak Ibu sekalian, lorone wis entek. Tiap hari biasanya konstan 3 kali 2. Ngerti konstannya, mohon maaf ya, mengulang rasa sakit. Tapi saya kasih gitu, itu never ending, tidak bisa menyelesaikan. Kasih itu prosesnya. Nah, terus sudah bisa. Dia 3 bulan non aktif dari kantornya karena tidak bisa. Terus saiki sudah botol ketiga dan keterangannya, Pak Dokter masuk, barangnya benjolannya masuk, ikut duduk masuk Pak, ikut mengecil dulu. Ya. Kemudian yang ketiga lebih parah lagi. Mohon maaf, bener enggak Pak Eko? Saya meskipun di kampung, saya minta tolong istri saya, terutama nyikso Pak Eko untuk belonjo sampai, mohon maaf saya gabung tanggal biru, lali kan? Desember ya, akhir. Habis itu kira-kira pertengahan Januari bapak saya sakit, saya harus pulang kampung. Nggak bisa buka warung, nggak ada pasien kan di sini kan? Ya, itu mulai gitu sampai kira-kira sampai akhir Februari. Insya Allah saya sudah 48 botol. Nah, bener nggak omongannya si Iwan ya? Nah, itu gara-gara apa? Gampang saja, di sana sambil ngerawat bapak, saya disodori adik saya Mas Luki tadi itu sama ponak saya Mas Irfan. Sana ada pasien berat aku di Goworono wis.
Nah, sana lagi ada pasien kencing manis borok, aku digorono lagi terus. Jadi sehari itu masing-masing 2 pasien, ada 5 pasien gitu. Maka aku iso ngedol gampang di sana. Iya. Nah, contohnya ada begini. Ada pasien sudah 3 tahun terkapar, perempuan kira-kira umur 45. Ini nyatok sing obat. Ini ndak obat. Ini tak iso nih, mangap. Nah, penyakitnya apa? Katanya ada Pak Dokter sana, mungkin stroke sudah lama gini. Saya datengin, saya lihat data CT scan, MRI, nggak taunya tumor otak, kanker di otak. Nah, sudah entek akeh pisan, pokoknya sudah juta entek pisan. Nah, campur digoroi mana? Tapi digoroi enggak? Dibujui enggak ngerti, dibohongin. Ya, itu campur dibohongin. Ada saya bisa nyembuhin, mana duitnya dulu tiba ini. Habis itu minta tolong saya. Ini sudah ke dokter spesialis dan sebagainya. Tak kasih tahu, sampean ini membuat pelanggaran, Pak. Kok bisa? Sampean sudah ke spesialis macam-macam, ke dokter umum, dokter goblok kayak saya gitu. Coba aja saya dengar katanya Pak Dokter punya obatnya. Oke, ini bisa Pak. Ngawur mana kan? Bu, mohon maaf, kemarin saya ikut power camp, dikasih mantra-mantra sama Pak Eko, Pak Agus itu. Pokoknya itu yakin. Iya kan? Awas loh, bener aku. Tapi serius Bu. Intinya apa? Sekatnya begini, ini kita Allah Ta'ala, Tuhan ya. Habis itu ini sasaran. Kita mepet aja Allah. Pura-puranya katanya kalau kita sudah deket sama Tuhan, karepe kene ya karepe Gusti Allah gitu kan. Iya, betul. Habis itu tak kasih minum ya. 3 kali 3. Nah, saya tungguin 3. Nanti 3 hari lagi tak datengin. Apa yang terjadi? Mau nih ndak iso baik ini mulai ibadah. Kakinya yang tadinya begini kan. Nah, pokoknya yang terpenting tumornya tambah mengecil gitu. Nah, kemudian ada lagi yang lain. Ada sana pejabat gitu punya anak dokter perempuan. Nah, kemudian cari saya. Aku salah apa digolek pejabat aku kan ya. Nah, terus habis itu ini Pak Dokter minta tolong, ono Habib, ono Kiai situ, anak saya Dokter Isma ini sakit jalan-jalan, tau nggak bisa jalan. Iya, ya jadi sakit nggak bisa jalan, kakinya nyeri terus. Terus dia sudah dibawa ke rumah sakit Siloam, pernah dengar ya? Rumah sakit murah atau enggak itu? Mahal. Yang di Surabaya juga ada. Kemudian spesialis dan sebagainya di MR, nggak ada kelainan. Habis itu dia cerita sudah dibawa ke dukun metu pakune opo. Yang terpenting apa jenenge? Nggak bisa sembuh, nggak ada pengurangan. Saya kasih tahu kan, Pak Haji meskipun keluar becak kalau nggak ada perubahan. Sama dengan Pak Eko urusan becak. Nah, habis itu, nah jadi tak kasih tahu Pak Haji juga ini membuat pelanggaran, sudah ke spesialis dan sebagainya, ke rumah sakit besar baru ke saya. Iya, saya dengar-dengar kemarin adik saya linu-linu bisa hilang, Pak Dokter punya obat katanya dari Jepang gitu. Nah, tak periksa menguruk, kalau saya sih tidak ada benjolan. Nah, sepengetahuan saya yang bodoh ini kalau tidak biru itu jenenge saraf melungker-melungker, jenenge ganglion. Ate diapa no, tidak dioperasi kan, mestinya kan. Tapi saya setel yakin aja, ini bisa Pak, ini. Nah, ngawur menelis. Dosisnya berapa? 3 kali 2 ya. Kembali saya. Nah, selain itu, terus bapaknya periksa, ibunya periksa. Ya, akhirnya apa? Dalam waktu tidak sampai setengah jam, bapaknya itu beli 3 botol. Alasannya apa? Sijine gue anaknya, sijine bapaknya, gue ibunya. Nah, hebatnya lagi Mas Luki nerangin, ini begini-begini, harganya begini-begini. Ini Pak Luki, duitnya dulu. Nah, maka no, DE jadi member itu tidak bodoh. Nah, begini, kalau seorang pengusaha sukses karena dari bapaknya sukses, oh hebat. Pengusaha nyari duit sukses, hebat. Pengusaha yang hebat adalah pengusaha yang tidak pakai duitnya sendiri. Nah, adik saya hebat. Dan habis itu apa yang terjadi? Tak kasih 3 kali 2. Aku kempot iso ndak ini. Nah, mulai besoknya saya lewat, ibunya itu, Pak Dokter, kenapa Bu? Mati aku dia Pak No.
Pak dokter luar biasa, hebat, apa nih? Loh, dokter Risma sudah bisa jalan? Sudah bisa jalan Pak dokter sekarang, nanti om. Alhamdulillah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nomor satu ya, yang terpenting, obat ini bukan kimia. Jadi cara kerjanya itu mengandung zeaxanthin dan sebagainya. Cara kerjanya itu yaitu antioksidan dan menekan sel-sel kanker dan sebagainya. Secara global menormalkan sel. Kenapa mata bisa normal? Itu saya tahunya ya orang bodoh. Pokoknya bisa untuk sembarang penyakit. Kecuali tadi mata keranjang ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kenapa saya cerita Pak RW ke saya, Bapak Ibu sekalian, ini kerjanya cuma membuat jaringan sama menjual produk. Nah, membuat jaringan kan mengenalkan ke orang. Kenapa saya contoh saya? Nanti ibu-ibu di lapangan akan ketemu, dia tak ajak gabung angel deh. Contohnya saya, angel diajak gabung, iso kena. Nah itu. Nah, mohon maaf Bu RW yang ngajak saya duduk pendidikan S3 di atas saya. Ya, jadi ibu-ibu nanti ketemu wong sing angel terus aja, makin angel main. Begitu kena, dia kayak setan. Ya. Kayak saya ini. Ya. Kemudian yang kedua, cara-cara sing gamblang ya, saya cara desoan kampungan menjual produk ini terasa gampang. Kenapa sampai saya bisa 40 lebih? Caranya gampang. Saya waktu menyodorkan orang, bisnis ini yuk, obat dari Jepang harganya sekian. Oh, enggak level, enggak tahu saya. Tapi saya rubah kalimatnya. Van, menangkan saya. Kamu pernah dengar enggak orang sakit kanker? Ya, orang sakit stroke? Ya, sakit kejiman? Ya, boleh always. Itu kan. Besoknya dia, si itu sakit dulu, si itu. Tak tekani, tak kei, gelem. Makanya Irfan, meskipun gajinya Irfan ini seorang guru kontraktor, guru olahraga SD, gajinya itu sudah 6 juta untuk 10 bulan. Irfan ini, jadi 6 juta untuk 10 bulan, berarti sebulan berapa? 10 juta ya. Nah, dia arek kelas gitu, gabungnya kelas 5 juta ibu sekalian. Ya, jadi sekian dari saya. Intinya kita membuat jaringan sama menjual produk ini, insya Allah dari sini kita gampang. Makanya jual saya untuk ke arah pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.